Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mendy Malaharahap, NPM 17140085. Adapun hari ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul pengaruh model Tustai terhadap aktivitas dan belajar tematik terpadu siswa kelas 5 di SD Negeri 10950 Ektolong. Adapun yang pertama tentang tinjauan model Tustai. Yang pertama, pengertian model pembelajaran kooperatif Tustai. Menurut Hanafiah Suhana mengemukakan bahwa Tustai merupakan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, simpulkan bahwa model Tustai merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada kelompok yang membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif Tustai, yang pertama, peserta didik bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa. Yang kedua, setelah selesai, dua kelompok dari masing-masing kelompok bertamu ke kelompok lain. Yang ketiga, dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Yang keempat, tamu memohon diri dan kembali ke kelompok mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Yang kelima, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Adapun menurut Sohimin, ada beberapa tahapan pembelajaran kooperatif model Tustai. Yang pertama, persiapan, yaitu pada tahap persiapan ini hal yang dilakukan guru adalah membuat silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran, menyiapkan tugas peserta didik, dan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing anggota 4 peserta didik. Setiap anggota kelompok harus heterogen berdasarkan prestasi akademik, peserta didik, dan suku. Presentasi guru, yaitu pada tahap ini guru menyampaikan indikator pembelajaran, mengenal dan menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketiga, kegiatan kelompok, yaitu pada kegiatan ini pembelajaran menggunakan lembar kegiatan yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap-tiap peserta didik dalam satu kelompok. Adapun kelebihan dan kekurangan model Tustai. Yang pertama, kelebihan model Tustai yaitu mudah dipecah menjadi berpasangan. Lebih banyak tugas yang bisa dilakukan. Guru mudah memonitor, dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Kecenderungan belajar peserta didik menjadi lebih bermakna, lebih berorientasi pada keaktifan. Diharapkan peserta didik akan berani mengungkapkan pendapat, menambah kekompakan dan rasa percaya diri peserta didik. Kemampuan berbicara peserta didik dapat ditingkatkan dan membantu meningkatkan minat prestasi belajar. Adapun kekurangan model Tustai yaitu membutuhkan waktu yang lama. Peserta didik cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Bagi guru membutuhkan banyak persiapan materi, dana, dan tenaga. Guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas, membutuhkan waktu lebih lama. Membutuhkan sosialisasi yang baik, jumlah genap bisa menyulitkan pembentukan kelompok. Peserta didik mudah melepaskan diri dari keterlibatan dan tidak memperhatikan guru, kurang kesempatan untuk memperhatikan guru.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, peneliti menemui guru yang bernama Doni Rambe, SPD di kelas 5A. Pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik kurang memperhatikan guru dan berbicara dengan temannya. Selain itu, peserta didik juga melihat temannya keluar kelas, serta mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing seperti membolak-balik buku, mencoret buku untuk menghilangkan kejenuhan mereka. Adapun tabel ketuntasan belajar tematik terpadu pada SD Tolong kelas 5A, jumlah siswa 22, siswa yang mencapai ketuntasan 7 orang, dan persentasenya 31,81%. Kerangka konseptual berdasarkan teori yang telah diuraikan terlebih dahulu dapat dituliskan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagian besar peserta didik hasil belajar yang diperoleh pada pembelajaran tema 5 subtema 3, pembelajaran ke-6 pada kelas siswa 5 masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan model pembelajaran to study, to try. Maka aktivitas dan hasil belajar peserta didik akan lebih baik pada pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6. Hal ini dilakukan dalam proses perbaikan pembelajaran melalui penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Hal ini dilakukan karena model to study, to try ini mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Penjelasannya dapat disimpulkan dalam bagan seperti berikut. Yang pertama, peserta didik, kemudian proses belajar mengajar, dan mempunyai dua bagian. Yang pertama, pembelajaran dengan model to study, to try, dengan melakukan tes dan aktivitas. Yang kedua, pembelajaran dengan metode diskusi, dengan melakukan tes dan aktivitas. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.